Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Sobat matematika, untuk pembahasan kali ini adalah kita akan membahas soal-soal sebagai persiapan untuk penilaian harian dengan materi teorema Pythagoras. Soal yang nomor pertama. Diketahui segitiga KLM siku-siku di titik sudut KML. Pertanyaannya, gambarkan segitiga tersebut. Yang kedua, atau B, tentukan sisi-sisi siku-siku dan hipotenusanya. Sobat matematika bisa cermati pada layar, nampak gambar segitiga siku-siku di titik M, dan segitiga tersebut adalah segitiga KML. Itu untuk jawaban yang A. Kemudian yang B, dari gambar tersebut maka sisi siku-siku adalah KM dan LM, sedangkan sisi hipotenusanya atau sisi miringnya adalah sisi KL. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Nampak gambar segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-siku M dan N, kemudian sisi hipotenusanya adalah K. Pertanyaannya, tuliskan rumus Pythagoras segitiga di atas. Sobat matematika, dari gambar tersebut dapat kita tuliskan bahwa panjang sisi siku-siku adalah M dan N. Kemudian untuk sisi hipotenusanya adalah sisi K. Rumus Pythagoras yang berlaku adalah, kita perlu ingat bahwa teorema Pythagoras itu dapat dikatakan sebagai kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Maka rumusnya dapat dituliskan K kuadrat sama dengan M kuadrat plus N kuadrat. Pengembangan dari rumus ini adalah M kuadrat sama dengan K kuadrat dikurangi N kuadrat, dan yang kedua N kuadrat sama dengan K kuadrat dikurangi M kuadrat. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Nampak gambar segitiga siku-siku ABC. Jika panjang AC 34 cm dan panjang BC 16 cm, berapakah panjang sisi AB? Dari gambar, sisi hipotenusa adalah AC, panjangnya 34 cm, kemudian sisi siku-siku adalah BC, panjangnya 16 cm, dan AB. Nah, panjang AB ini yang akan kita cari. Panjang AB adalah, kita gunakan rumus Pythagorasnya, kuadrat sisi miring berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Atau bisa juga dituliskan rumusnya AC kuadrat dikurangi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat, diisikan komponennya 34 kuadrat dikurangi 16 kuadrat sama dengan AB kuadrat. 34 kuadrat itu adalah 1156, sedangkan 16 kuadrat itu adalah 256. Kita kurangkan, maka AB kuadrat sama dengan 900, berarti panjang AB akar 900. Akar 900 adalah 30, jadi panjang AB adalah 30 cm. Soal selanjutnya, diketahui segitiga siku-siku PQR dengan sudut siku-siku di titik R. Panjang PR 21 cm dan panjang GR 28 cm. Berapakah panjang sisi PQ? Sobat matematika bisa cermati pada layar bahwa segitiga PQR siku-siku di R dengan panjang PR 21 cm dan RQ 28 cm. Sisi hipotenusa adalah PQ, kemudian sisi siku-siku adalah PR, itu panjangnya 21 cm dan RQ 28 cm. Kemudian panjang PQ dapat kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras.
PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah RQ kuadrat, kemudian diisikan komponennya atau ukuran-ukuran panjangnya tadi. PQ kuadrat sama dengan 21 kuadrat plus 28 kuadrat. PQ kuadrat sama dengan 441 ditambah 784. PQ kuadrat sama dengan 1225. Kemudian panjang PQ adalah akar dari 1225, hasilnya adalah 35. Jadi panjang PQ adalah 35 cm. Soal selanjutnya, diketahui segitiga siku-siku. Perbandingan sisi siku-siku adalah 3:4. Jika panjang sisi miring atau hipotenusanya 45 cm, berapakah panjang sisi siku-sikunya? Sobat matematika, bisa kita gambarkan terlebih dahulu segitiga tersebut. Misalnya segitiga itu adalah segitiga PQR dengan siku-siku di R. Karena sisi siku-sikunya adalah PR dan QR, maka PR banding RQ hasilnya adalah 3:4. Kemudian dimisalkan panjang PR itu adalah 3Y dan panjang RQ adalah 4Y. Maka dengan rumus Pythagoras, PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah RQ kuadrat. Kita isikan ukurannya 45 kuadrat sama dengan 3Y dikuadratkan ditambah 4Y dikuadratkan. Kemudian 45 kuadrat itu adalah 2025 sama dengan 3Y dikuadratkan itu adalah 9Y kuadrat. Sedangkan 4Y dikuadratkan adalah 16Y kuadrat. 2025 sama dengan 25Y kuadrat. 25 diperoleh dari 9 ditambah 16, maka Y kuadratnya adalah 2025 dibagi 25. Y kuadratnya adalah 81, berarti Y-nya akar 81 sama dengan 9. Kemudian panjang PR itu tadi dimisalkan 3Y dan Y-nya ketemu 9, maka panjang PR adalah 3 kali 9 sama dengan 27 cm. Dan panjang RQ sama dengan 4Y, berarti 4 kali 9 sama dengan 36 cm. Soal selanjutnya, diketahui persegi panjang ABCD dengan ukuran panjang AB 15 cm dan BC 36 cm. Berapakah panjang diagonal persegi panjang tersebut? Kita gambarkan persegi panjangnya, yaitu ABCD dengan panjang AB 15 cm, BC-nya 36, sedangkan AC ini adalah diagonal persegi panjang. Sebenarnya sobat matematika bisa juga diagonal persegi panjang itu adalah BD, namun dalam hal ini akan kita cari berapa panjang AC. Sobat matematika bisa lihat segitiga ABC siku-siku di titik B, maka akan berlaku rumus Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 36 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 225 ditambah 1296. AC kuadrat sama dengan 1521. Panjang AC sama dengan akar 1521 sama dengan 39. Jadi panjang diagonal persegi panjang adalah 39 cm. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Nampak pada layar gambar segitiga ACD, sedangkan BD adalah garis tinggi karena siku-siku dengan alas. Jika diketahui panjang AB 5 cm, AD 13 cm, dan BC 20 cm, berapakah luas segitiga ACD? Sobat matematika, pertama kita perhatikan segitiga ABD siku-siku di titik B, maka dengan menggunakan rumus Pythagoras, BD kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi AB kuadrat. BD kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Panjang BD adalah akar dari 169 dikurangi 25. 169 diperoleh dari 13 kuadrat, sedangkan 25 diperoleh dari 5 kuadrat.
Sehingga panjang BD adalah akar 144, ketemunya adalah 12. Kemudian perhatikan pada segitiga BCD siku-siku di titik B atau CBD adalah siku-siku. Dengan rumus Pythagoras, BC kuadrat sama dengan DC kuadrat dikurangi BD kuadrat. BC kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, karena tadi sudah dicari panjang BD adalah 12 cm. Kemudian BC sama dengan akar dari 400 dikurangi 144, BC-nya adalah akar 256, ketemunya 16. Pada segitiga ACD, panjang alasnya adalah AB ditambah BC, yaitu 5 ditambah 16, jawabnya 21 cm dan tingginya adalah 12 cm. Kemudian luas segitiga ACD adalah setengah kali alas, alasnya adalah AC, tingginya BD, berarti setengah kali AC kali BD. Kita isikan komponennya, berarti setengah kali 21 kali 12 sama dengan 126. Jadi luas segitiga ACD adalah 126 cm persegi. Soal selanjutnya, manakah tigaan bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Ada 4 soal. Sobat matematika, untuk menguji triple Pythagoras kita harus ingat dulu bahwa triple Pythagoras itu berlaku kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Itu syarat triple Pythagoras. Bilangan terbesarnya adalah 20, sehingga 20 kuadrat sama dengan 400. Kemudian dicari 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 144 ditambah 225, ketemunya 369. Sobat matematika bisa bandingkan antara hasil dari 20 kuadrat dan 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ternyata hasilnya tidak sama. Karena hasilnya tidak sama, maka bisa kita katakan bahwa tigaan bilangan tersebut bukan triple Pythagoras. Yang kedua, 7, 24, dan 25. Bilangan terbesarnya adalah 25. Berarti 25 kuadrat sama dengan 625. Kemudian dua bilangan yang lainnya adalah 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 49 ditambah 576. Hasilnya adalah 625. Hasil ini ternyata sama, berarti bisa dituliskan 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Karena sama, maka dikatakan sebagai triple Pythagoras. Yang ketiga, bilangan terbesarnya adalah 41. 41 kuadrat sama dengan 1681. Kemudian 9 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan 81 ditambah 1600, hasilnya 1681. Hasil dari perpangkatan tersebut adalah sama, maka dituliskan 41 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Berarti tigaan bilangan itu adalah triple Pythagoras. Kemudian yang keempat, 18, 24, dan 30 itu adalah bilangan asli semua. Bilangan terbesarnya adalah 30, berarti 30 kuadrat sama dengan 900. Kemudian dua bilangan yang lain dikuadratkan, kemudian ditambah 18 kuadrat tambah 24 kuadrat sama dengan 324 ditambah 576, hasilnya adalah 900. Ternyata hasilnya sama, berarti 30 kuadrat sama dengan 18 kuadrat ditambah 24 kuadrat, berarti tigaan bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Soal selanjutnya, tentukan jenis segitiga dengan ukuran panjang sisi-sisi berikut. Ada 4 buah soal. Akan kita selidiki satu persatu apakah bentuk dari segitiga masing-masing yang mempunyai ukuran pada soal tersebut. Perlu diingat bahwa untuk menguji bentuk segitiga, misalnya A, B, dan C itu adalah sisi-sisi segitiga, sedangkan C adalah sisi terpanjang, maka jika berlaku C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka akan terbentuk segitiga lancip. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, akan terbentuk segitiga siku-siku.
Jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Yang pertama, 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Sisi terpanjangnya adalah 10 cm, berarti 10 kuadrat sama dengan 100. Dua sisi yang lainnya adalah 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 36 tambah 64. Hasilnya juga 100. Ternyata hasilnya sama. Berarti 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat akan terbentuk segitiga siku-siku. Yang kedua, 5 cm, 10 cm, dan 12 cm. Sisi terpanjangnya adalah 12 cm. Maka kita uji 12 kuadrat sama dengan 144. Dua ukuran yang lainnya, 5 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan 25 tambah 100, hasilnya adalah 125. Hasilnya tidak sama, namun dari sini yang 12 kuadrat itu lebih dari 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat, sehingga akan terbentuk segitiga tumpul. Yang ketiga, 9 cm, 8 cm, dan 11 cm. Sisi terpanjangnya adalah 11 cm, kemudian kita cari kuadratnya. 11 kuadrat sama dengan 121. Sedangkan kuadrat dua sisi yang lainnya dan dijumlahkan, hasilnya adalah 9 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 81 ditambah 64 sama dengan 145. Terbentuk segitiga lancip. Yang keempat, sisi terpanjangnya adalah 29 cm, maka 29 kuadrat sama dengan 841. Dua sisi yang lainnya 20 dan 21, kemudian kita kuadratkan. 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat sama dengan 400 ditambah 441, hasilnya 841. Ternyata hasil keduanya adalah sama, jadi 29 kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat, maka terbentuk segitiga siku-siku. Soal selanjutnya adalah soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tiang bendera, dari puncak tiang bendera dipasang tali, kemudian ditambat di atas tanah. Panjang tali untuk menambat tersebut adalah 17 meter dan jarak tiang bendera bagian bawah dengan tali 8 meter. Berapakah tinggi tiang bendera? Permasalahan ini dapat kita gambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku. Nampak pada layar, sisi tegaknya adalah tiang bendera dan jarak pangkal tiang bendera dengan tambatan tali, sedangkan talinya itu adalah sebagai sisi miringnya. Kemudian kita gunakan rumus Pythagoras, karena sisi miringnya atau hipotenusanya adalah 17 meter, maka 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah T kuadrat. Tinggi tiang bendera dimisalkan T. 17 kuadrat adalah 289, 8 kuadrat adalah 64, berarti 289 sama dengan 64 tambah T kuadrat. 289 dikurangi 64 sama dengan T kuadrat. Hasilnya T adalah akar 225, yaitu 15. Jadi tinggi tiang bendera adalah 15 meter. Soal selanjutnya masih penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah kapal berjalan dari pelabuhan A menuju utara ke pelabuhan B sejauh 6,5 km. Dari pelabuhan B dilanjutkan ke timur menuju pelabuhan C sejauh 15,6 km. Berapakah jarak terdekat dari pelabuhan A ke C? Permasalahan ini dapat kita gambarkan pada layar berikut. Berangkat dari A menuju utara, yaitu ke atas arahnya, kemudian ke arah timur itu berarti ke kanan, sehingga terbentuk segitiga siku-siku. Dengan sisi siku-siku adalah 6,5 km dan 15,6 km. Sedangkan sisi miringnya kita misalkan M, yaitu jarak dari A ke C. Dengan rumus Pythagoras, maka M kuadrat sama dengan 6,5 kuadrat ditambah 15,6 kuadrat.
Dari sini 6,5 kuadrat itu diperoleh dari 5 kali 1,3, sedangkan 15,6 itu diperoleh dari 12 kali 1,3. Sobat matematika masih ingat triple Pythagoras, kalau dua bilangan yang kecil adalah 5 dan 12, maka bilangan terbesarnya adalah 13. Berarti triple Pythagoras yang berlaku adalah 5, 12, dan 13. Sehingga penyelesaian dari permasalahan tersebut, karena 5 dan 12 masing-masing dikalikan dengan 1,3, otomatis yang 13 juga dikalikan dengan 1,3. Berarti tertulis 13 kali 1,3 dikuadratkan sama dengan 5 kali 1,3 dikuadratkan ditambah 12 kali 1,3 dikuadratkan. Berarti M-nya adalah 13 kali 1,3, yaitu 16,9. Jadi jarak terdekat pelabuhan A dan C adalah 16,9 km. Demikian sobat matematika yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sobat matematika lebih semangat lagi dalam belajar. Dan kita akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.